Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah menjalani puasa Ramadan yang ke-21. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan hingga 1 bulan penuh tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan kajian mengenai pola hidup sehat. Sehat dan sakit adalah dua bagian kehidupan manusia yang saling bertentangan serta tidak bisa kita hindari, karena keduanya memang merupakan bagian dari sunatullah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Sehat atau dalam bahasa Arab al-sihah dalam ajaran Islam bukan hanya merupakan suatu yang berhubungan dengan masalah fisik atau jasmani belaka, melainkan juga menyangkut masalah psikis atau masalah kejiwaan. Karena itulah mengapa Islam memperkenalkan konsep al-sihah wal afiyah atau yang lazim diucapkan sehat wal afiyah. Maksud dari konsep tersebut, hidup sehat adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesehatan yang paripurna, yakni sehat jasmani dan rohani atau sehat fisik dan psikisnya. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kita, berikut ini dapat kita ikuti beberapa cara atau beberapa tips hidup sehat yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Yang pertama, senantiasa memelihara kebersihan lahir dan batin. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kesucian adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Yang paling esensial dari kebersihan diri itu adalah kebersihan hati, jiwa, dan pikiran. Dari lubuk hati yang bersih serta akal yang sehat, seseorang akan memperoleh kesehatan yang sempurna. Bukankah banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan disebabkan oleh faktor tidak sehatnya kedua hal tersebut? Maka tidak mengherankan jika para dokter menyarankan setiap pasiennya yang mengalami stres atau mengalami ketegangan untuk hidup secara teratur, mengurangi, bahkan tidak membebani diri dengan pikiran dan perasaan yang terlalu berat. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mengisyaratkan beberapa pentingnya kita memelihara kebersihan hati dan jiwa. Hati yang tidak bersih akan sulit sekali untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Allah, dan itu merupakan penyakit yang amat berbahaya. Untuk menjaga kebersihan hati sekaligus menghindarkan dari hal seperti itu, maka Allah mengajari kita untuk selalu memohon kepadanya. Yang kedua, hendaknya kita mencari nafkah yang halal dan thayyib, kemudian mengkonsumsinya pula dengan cara yang halal dan baik. Nafkah yang halal bukanlah sesuatu yang semata-mata berhubungan dengan hasil jerih payah pekerjaan seseorang, melainkan juga berhubungan dari mana sumber dan dari mana kita memperolehnya. Mengenai petunjuk kehalalan dan kebaikan sesuatu yang hendak kita konsumsi, Allah mengisyaratkan bahwa, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Yang ketiga,
memohon perlindungan dan kesehatan kepada Allah atas apa yang kita konsumsi. Setiap kali memulai kegiatan makan atau minum, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dan contoh untuk itu. Makanlah pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kemudian dahuluilah dengan permohonan kepada Allah. Semoga apa yang hendak kita konsumsi itu dijauhkan dari berbagai macam penyakit, melainkan sebaliknya akan mendatangkan kesegaran dan kebugaran bagi tubuh kita. Yang keempat, memelihara keteraturan hidup. Seringkali ada orang yang mudah terkena penyakit karena penyebabnya ia tidak memiliki disiplin diri terhadap makan, tidur, istirahat, bekerja, dan berolahraga. Umumnya, masyarakat kita masih lebih mengutamakan tampilan rahiliah daripada pemenuhan gizi makanan. Dan kalau sudah sibuk bekerja, sampai lupa akan jadwalnya makan. Akibatnya, muncul gangguan di lambung, saluran pencernaan, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Kemudian, nanti baru memeriksakan kesehatannya pada waktu sakit. Padahal dalam Islam menerapkan suatu prinsip al-wiqayat khair mi al-ilaj, atau pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yang kelima, perbanyak mengkonsumsi buah-buahan, sayuran yang segar, serta sering minum madu. Adapun madu, Allah menyatakan secara eksplisit bahwa madu itu adalah syifa atau obat. Dalam firman-Nya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mau memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang keenam, hendaknya kita sering membaca dan mengikuti ajaran Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir kepada Allah, sedangkan zikir mendatangkan ketenangan jiwa. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, jiwa akan memperoleh ketenangan. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28 dan Surat Yunus ayat 57. Namun dalam banyak hal, terkadang manusia baru menjadikan Al-Quran sebagai barang antik sehingga jarang disentuh, apalagi untuk ditelaah isinya. Padahal kalam Allah itu adalah hudan atau sebuah petunjuk bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Salah satu fungsinya, Al-Quran sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit, terutama kejiwaan seseorang yang dilanda rasa gundah gulana. Itulah beberapa pola hidup sehat yang diajarkan oleh Islam. Dengan menerapkan pola hidup sehat ini, insya Allah kita mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk menuju hidup yang sehat. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.